Halo guys, apa kabar semuanya? Yang pasti kalian tidak mengalami masalah, kan? Kita di sini akan sedikit ujuk kumplang tentang overclocking device. Kan kemarin saya membuat video optimasi, dan buat yang nggak tahu optimasi itu apa? Optimasi itu kayak semacam menjaga kestabilan dari FPS, atau bisa disebut juga frames per second. Entahlah, saya juga masih belum paham. Intinya untuk menstabilkan FPS dalam game. Buat yang belum tahu optimasi apa yang saya maksud, kalian bisa menonton, link ada di kolom komentar. Ada beberapa part, pokoknya lengkap dah. Silahkan tekan aja linknya. Mulai dari part 1 sampai sekarang, supaya bisa membiasakan diri untuk memahami, dan juga agar kalian tidak mengalami problem saat mengikuti tutorial ini. Sedangkan overclocking itu untuk menaikkan FPS, overclocking juga dapat membuat device mengalami overheat. Dari situ kita juga perlu modul magis, thermal killer atau sejenisnya, dan cooler untuk menjaga keawetan device. Modul thermal killer berfungsi untuk mengurangi throttling. Buat yang masih belum tahu, throttling itu apa? Saya akan memberitahukannya. Throttling diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu pelambatan. Kalian tahu kan apa maksud dari pelambatan? Oke, lebih mendetail lagi. Throttling adalah mekanisme dalam prosesor untuk mengurangi kecepatan clock ketika suhu dalam sistem mencapai di atas TJ max atau case. Hal ini untuk melindungi prosesor dan menunjukkan kepada pengguna bahwa ada masalah panas. Thermal killer untuk menghilangkan throttling tersebut. Tapi dengan catatan device akan tetap mengalami overheat. Tapi overheat tersebut tidak memengaruhi penurunan performa dalam game atau daily. Dan fungsi cooler untuk menjaga suhu agar device menjadi awet. Apakah kalian sudah paham apa yang saya jelaskan barusan? Apa? Aku tidak mendengarnya. Kayak gini bro, kalau device kalian panas, terus kalian mengalami nge-lag, itu namanya throttling. Throttling pada Android, khususnya yang sudah di-root, bisa dihilangkan. Oh iya guys, kan barusan saya membahas overclocking, dan bagaimana caranya overclocking device. Untuk overclocking device, ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan FKM, bisa juga menggunakan terminal emulator. Kernel juga berpengaruh besar terhadap overclocking device. Kernel juga sebagai otak dari device. Contoh aja guys, jadi biarpun kepala mereka sama, kecepatan mereka dalam membaca bisa saja berbeda. Saran saya menggunakan Nexus kernel. Oh ya guys, hampir saja lupa. Pada video kemarin kan saya menjanjikan bahwa akan menjelaskan terminal emulator sebagai game booster, yang pasti ada hubungannya dengan overclocking device. Sepertinya lebih baik menggunakan terminal emulator, karena selain ukurannya yang amat sangat bersahabat dengan optimasi memori internal, dan kalau saja kita menggunakan FKM atau sejenisnya, yang pasti menggunakan memori yang lumayan besar dan aplikasi yang berat. Tujuannya adalah membuat memori internal agar penggunaannya hanya 55%. Sepertinya saya sudah cukup ujuk kumplangnya. Kita akan men-overclocking device dengan aplikasi terminal emulator. Buka terminal emulator. Ketik lalu enter. Ketik lagi Jamie. Lah kok nggak bisa? Bentar. Saya ketik gaming lagi. Lihat governornya berubah ke performa. Oke, bagaimana caranya membuat kode di terminal emulator supaya bisa seperti FKM atau sejenisnya? Masuk direktori root, cari folder system, kemudian folder bin. Di sini kita akan menyalin file, yang pasti file yang tidak banyak tulisannya. Ingat disalin, bukan dipotong. Kita taruh di internal storage. Kemudian kita hapus isi dari file ini.
Kalian bisa ikuti sesuai video, dan ukuran hurufnya jangan sampai salah. Lanjut, kita mencari kode untuk dijalankan lewat terminal emulator. Oke, pertama masuk directory root, buka folder sys, buka lagi folder devices, cari folder system, kemudian buka. Masuk lagi folder CPU, masuk CPU frame. Kalian bisa masuk ke folder polisi 0. Salin tulisan ini. Kita lanjut memasukkan kode pada file yang akan kita gunakan untuk mengubah terminal emulator sebagai game booster. Ikuti sesuai video ya guys. Tinggal kita masukkan kode untuk menonaktifkan F-Sync dan mengaktifkan tab boost. Masuk folder sys lagi, masuk folder module, cari folder sync, lalu masuk foldernya. Masuk lagi folder parameters, kemudian salin lagi seperti tadi. Lanjut masukkan kodenya. Ulangi langkah tersebut. Masuk folder sys, module, MSN performance, parameters. Salin tulisannya. Masukkan kodenya. Ikuti ya guys. Kalau sudah, tinggal di-save saja file ini. Tinggal kita salin atau potong dan pindahkan ke internal storage. Kemudian jalankan lewat terminal emulator. Ketik su, enter. Ketik lagi cd, spasi SD card. Ketik sh, spasi gaming atau nama file yang kita edit barusan. Lihat governornya berubah. Atau kalian bisa memasukkan kode yang ada di folder sys untuk menjalankan perintah lainnya. Semoga berhasil. Kalau tidak, kalian bisa menontonnya berulang kali. Haha.